Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk hari yang cerah pada pagi hari ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Seperti biasa, kita jumpa dalam persekutuan doa dari GKMI Pengharapan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan memulai. Mari kita mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan, aku datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, kita mau menyembah Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk membungkam sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu. Sekali lagi kita mengatakan, aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kamu boleh datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami yang bertugas untuk Pak Yoko pribadi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk internet, untuk anak-anakmu yang bertugas melalui internet ini Tuhan, untuk hambamu sendiri yang Tuhan percayakan untuk memimpin pujian juga doa syafaat. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini boleh join dalam persekutuan doa pagi ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah semuanya yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian. Hanya Yesus yang dapat melihat sampai kedalaman hati kita. Sehingga tak ada yang dapat tersembunyi di hadapannya. Beranikah kita mengatakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami persilahkan untuk Pak Yuto menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya untuk boleh membagikan firman Tuhan. Adalah satu kehormatan dan satu kesempatan buat saya untuk memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan ini. Mari kita berdoa dulu ya. Bapa yang kudus, Engkau yang memberikan kesempatan ini bagi kami untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berikan hikmat kepada kami, supaya apa yang kami bawa Tuhan sungguh memuliakan nama-Mu. Demikian pula Tuhan dengan segenap peserta dalam um, persekutuan ini, biarlah Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami semua, supaya Tuhan kami boleh memperoleh hikmat dan kebenaran daripada-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pagi ini saya akan membawakan satu topik ya yang berjudul menguasai diri dalam karunia Tuhan. Ya, itu ayat masnya sebenarnya dari 1 Petrus 4 ayat 7. Mari kita baca ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau kita bisa menguasai diri, kita itu punya kesempatan untuk berdoa, kita punya kesempatan untuk berpikir dengan jernih, kita diberi kesempatan untuk boleh memperoleh hikmat yang daripada Tuhan karena Roh Kudus yang memimpin kita. Ya, kalau kita lihat sebetulnya saat ini dunia itu membombardir kita dengan segala macam kebisingan, pendapat macam-macam, tuntutan berbagai rupa, gangguan tidak ada berhentinya. Ya, demikian pula dengan sosial media yang luar biasa menarik perhatian kita, sehingga sulit untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan, kebenaran dari hal-hal yang menyesatkan. Ya, dalam hiruk pikuk ini, kemampuan untuk menggunakan penilaian yang bijaksana, ya, itu menjadi anugerah yang berharga. Ya, khususnya kalau kebijaksanaan dan hikmat itu bukan datang dari kedagingan kita, tetapi datang dari firman Tuhan, dari Roh Kudus, dari apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kebijaksanaan itu yang menjadi anugerah yang berharga adalah mercusuar yang menuntun kita melewati badai yang menggiring kita ke batu karang yang berbahaya. Oke, boleh screen yang berikutnya. Ya, ini saya rangkum semua di sini. Jadi kita nggak punya banyak screen ya, satu aja udah cukup. Oke. Nah, yang pertama itu adalah mengenai peran iman dalam penilaian yang bijaksana dan pikiran yang seimbang. Kita buka nanti dari ayat 12 ayat 3 ya. Roma 12 ayat 3 ini menghubungkan penilaian yang bijaksana dengan iman yang telah diberikan Allah kepada kita. Iman kita bukanlah lompatan buta ke dalam hal yang tidak diketahui, tetapi kepercayaan pada karakter Allah dan janji-janjinya dan juga bimbingannya. Oke, mari kita buka dari Roma 12 ayat 3.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, orang yang memiliki iman itu sebetulnya adalah seorang yang sungguh memiliki keberanian yang luar biasa. Ya, untuk boleh percaya bahwa Tuhan itu memimpin hidupnya, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memberikan kebenaran yang real dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu selalu membawa kita kepada jalan yang menuju pada apa yang selalu kita bilang indah pada waktunya. Kemudian saat kita memupuk hubungan kita dengan Allah, pemahaman kita tentang kehendaknya menjadi lebih jelas. Ya, kita lebih berani dan jadi lebih jelas yang memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang selaras dengan tujuannya. Ya, tentunya keputusan kita jadinya dipimpin oleh Tuhan. Dan itu peran yang bekerja adalah peran iman. Kalau kita nggak punya iman, sebetulnya kita nggak berani ngambil keputusan selaras dengan tujuannya. Oke. Kemudian yang kedua, orang yang punya iman itu pikirannya jadi seimbang sebetulnya. Seimbang itu maksudnya adalah eh, setara dengan apa yang Tuhan kehendaki dan kita nggak berpikir hal yang neko-neko gitu, yang tinggi-tinggi yang sebetulnya nggak perlu kita kita pikirkan ya. Seringkali apalagi kalau zaman sekarang ada yang namanya risk management. Wah, kita apa namanya menjaga resiko itu begitu luar biasa. Padahal kalau kita sudah berserah pada Tuhan, resiko bukan tidak ada, tetapi resiko itu ada jalan keluar yang dijanjikan oleh Tuhan, sehingga apapun keputusan kalau kita mengikuti pimpinan daripada Tuhan, hasilnya pasti indah pada waktunya. Mungkin melalui berbagai cobaan, ya mungkin melalui berbagai tantangan, tetapi ujungnya itu senantiasa adalah hal yang indah. Nah, satu syaratnya, karena seringkali orang kalau berpikir melakukan segala sesuatu ngikutin apa namanya apa yang Tuhan arahkan pada kita, kita melihat nggak mungkin dari Tuhan masa begini. Ya saya pernah apa namanya baca dari Yeremia, itu Yeremia disuruh apa? Beli ikat pinggang dari Lenan, gitu kan? Ikat pinggangnya udah dibeli masih baru, jangan dicuci, jangan celupin air, terus suruh taruh disembunyikan yang jaraknya cukup jauh. Terus didiemin berapa lama, begitu udah selesai, suruh ambil. Kita bayangin nggak? Kalau kita kira-kira dalam doa kita, terus tahu-tahu Tuhan mengarahkan kita suruh ngambil piring, taruh piring itu di depan rumah itu. Kita akan berpikir bahwa ini bukan bukan perintah Tuhan. Betul kan? Kita pikir ini mah aneh gitu. Demikian pula pada waktu kita ngambil keputusan sebetulnya. Kalau kita tahu bahwa itu adalah bimbingan dari Tuhan, sebetulnya tidak ada lagi hal yang aneh karena kita harus berani ngambil keputusan dengan adanya perintah dari Tuhan. Ya, nanti eh, saya cerita tentang Yunis misalnya. Ya, kami sudah mencoba dia untuk sembuhkan. Waktu itu dia pernah sakit, kakinya ada henok purpura. Bawa ke dokter yang paling hebat lah di Indonesia gitu ya. Apa ahli eh, saraf ya, ahli saraf dan ahli alergi. Kenyataannya nggak bisa sembuh sampai berbulan-bulan dan keluar duitnya puluhan juta gitu. Tapi dalam waktu kami juga sedih gitu karena sebentar lagi ujian waktu itu di SMA. Kami makan malam di pasar, waktu mau pulang tiba-tiba di hati saya ada bilang lihat ke kiri. Ngapain coba lihat ke kiri? Saya lihat ke kiri, ada apa di kiri? Ada apotek, oh ada dokternya. Oh, hati saya kok mendorong bilang bahwa inilah yang akan membawa kesembuhan buat Yunis. Saya ke situ. Tahu-tahu dokternya bilang saya nggak bisa. Mungkin suami saya, gitu kan. Padahal yang dokter dia, istrinya. Suaminya saya tanya, ternyata dia sinseh. Masih muda, nggak maunya cadel. Ya, kita yakin nggak? Saya nggak pernah pakai jasa apa sinseh dalam ya selama seumur hidup saya. Dan kemudian karena ya udah karena Tuhan yang perintah, saya jalan aja. Saya bawa Sinsei itu ke rumah, padahal sebetulnya
Dia tidak mau karena udah jam 8 itu ya. Saya bawa ke rumah, dia lihat, wah ini berbahaya nih. Karena banyak sekali bercak-bercak darah di bawah kulit yang dari pinggang sampai ke kaki. Ya, bahaya. Dan setahu saya sebetulnya dalam seminggu ke depan anak saya itu ulang tahun 17 dan saya sudah sewain restoran ya. Kemudian saya bawa, dia lihat, kemudian dia bilang, oke, kita kembali ke toko saya katanya. Dia bikinin ramuan. Udah selesai ramuannya dikasih ke saya tanya, oke berapa biaya saya mesti bayar? Dia minta cuma 80.000 rupiah, sangat murah. Gitu ya. Ya udah saya bawa pulang. Ya, sekali lagi, kalau tanpa iman, nggak mungkin saya mau ambil. Saya ambil, disuruh masak, kasih minum 3 hari, sembuh katanya. Saya dalam hati saya sebetulnya, hati saya ini bilangnya, ini Sinsai gila. Saya sudah lebih dari sebulan bawa dia ke dokter yang paling hebat di Indonesia gitu kan. Ya udah biarin aja, tapi kan perintah Tuhan. Saya kuatkan diri saya gitu lagi. Minum, hari pertama nggak ada apa-apa. Cuma keluhan doang dari Yunis karena bau. Kemudian hari kedua nggak ada apa-apa juga. Cuman sekali lagi hati saya bilang kan hari ketiga. Oke, terus sekali lagi. Hari ketiga dia minum, tidak ada apa-apa pagi itu. Tapi ternyata malam hari 100% bersih kakinya. Tiba-tiba sembuh. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Bukan sesuatu yang apa namanya yang tanpa iman ngambil keputusan. Itu namanya menguasai diri. Kalau saya nggak menguasai diri, saya bilang ini ngawur. Ini suara bukan dari Tuhan nih. Masa dia yang suruh ngurusin. Sembuh nggak Yunis? Enggak. Ya, malah semakin berbahaya. Dan ternyata Yunis juga bilang, malam itu dia berdoa. Tuhan, kalau mau ambil aku, persiapkan hatiku. Tapi kalau engkau mau menyembuhkan aku mau waktu ulang tahun. Nah, dia ingat ulang tahunnya dia. Saya aja lupa karena udah stres gitu ya. Aku mau berdiri di depan. Dan ternyata Tuhan berikan itu. 3 hari, terus hari kelima dia ulang tahun, dia berdiri di depan dan bisa menyaksikan bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan. Itu peran iman sungguh sangat penting. Oke? Kemudian yang berikutnya, bahaya kesombongan. Amsal 16 ayat 18. Ini salah satu kejatuhan karena tidak menguasai diri. Ya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, bagian pertama ayat ini tuh memperingatkan tentang bahaya kesombongan yang berlebih. Ya, saya ngomongnya kesombongan yang berlebihan. Padahal kesombongan nggak usah ngomong berlebihan, udah pasti berlebihan gitu ya. Berpikir tentang diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Berpikir bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Bahkan berani menyatakan bahwa realitas ini pasti saya bisa atasi dengan pemikiran saya sendiri. Ya, ayat 18 ini mengingatkan kita bahwa itu semua adalah permulaan dari kejatuhan. Dalam peristiwa Yunis tadi, kalau saya sombong, saya bilang saya udah bawa ke dokter luar biasa. Ngapain saya bawa ke sini saya biaya 80.000? Apa yang saya harapin dari situ? Hancur nggak kita akhirnya? Hancur. Ya, ketika kita meninggikan diri sendiri di atas orang lain, kita menjadi buta terhadap kekurangan dan kelemahan kita sendiri, membuat kita rentan terhadap keputusan yang buruk dan tindakan yang merugikan. Sebaliknya, penilaian yang bijaksana itu menunjukkan bahwa kita itu rendah hati karena kita memperhatikan apa yang Tuhan katakan sebagai suatu anugerah yang memungkinkan kita melihat diri kita sendiri dengan jelas. Mengakui bahwa kita itu kekuatannya tidak seberapa. Kita itu lemah. Tapi kuasa Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu adalah nomor satu. Ya, kita harus bisa menguasai diri dari kesombongan dan apa aja yang kita lihat nyata di depan mata kita. Ya, Amsal 11 ayat 2 ya, berikutnya nih. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Bayangin kalau seandainya kita nggak ikutin, yang ada, wah,
ini anak Tuhan kok anaknya sakit kayak gini, bohong kali selama ini. Bisa terjadi kayak gitu kan? Ya, saya nggak berandai-andai, tapi itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi dan saya sendiri menjadi merasa bersalah sama Tuhan karena nggak bisa ngurus keluarga, padahal Tuhan sudah kasih arahan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah di situ pentingnya pikiran yang jernih ya dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita tuh sungguh bisa dikuasai oleh Tuhan dan kita sungguh bisa berserah pada Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita emosi atau kita merasa sombong atau kita merasa pikiran kita kacau, kemudian kita mencoba untuk mengatasi segala sesuatu dengan keinginan diri kita sendiri, yang terjadi apa? Tadi yang saya bilang, kita harus berubah pembaruan budi. Jangan berpikir, oh saya sudah pakai ilmu yang luar biasa, dia sekolahnya di mana, di Amerika misalnya gitu ya. Pasti beres. Ini sekolahnya di mana nggak jelas, cuma sinset doang. Ya, tetapi itulah yang Allah arahkan dan itulah apa yang baik yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Ya, kemudian kita itu dipanggil untuk secara aktif mencari pembaruan dan membersihkan pikiran kita dari, ya saya bilangnya puing-puing yang menghalangi kemampuan kita untuk berpikir jernih. Kenapa saya bilang puing-puing? Karena biasanya orang kalau udah kalut gitu ya, segala sesuatu juga dipungut gitu ya. Ya, menghalangi itu menghalangi kemampuan kita. Hal-hal yang tidak berarti pun kita pakai. Padahal itu kehancuran yang kita buat sendiri gitu. Dan masih berkutat di situ. Tapi kalau kita pakai apa yang menjadi hikmat dari Tuhan, itu akan berjalan dengan baik. Ya. Kemudian poin yang keempat, bahaya emosi tak terkendali dari Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kemudian Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, kalau kita pikiran kita kalut, ya, kemungkinan emosi kita jadi tidak terkendali. Sehingga kita dengan marah ngambil keputusan. Kita dengan dengan keadaan kalut kita mengambil keputusan gitu, melakukan segala sesuatu, udah lupa bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kalau kita tuh membiarkan emosi mengendalikan kita, kita kehilangan pandangan terhadap gambaran yang lebih besar yang Tuhan sudah senantiasa ajarkan bagi kita melalui firman, melalui hikmat, yang membuat pilihan yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Itu repot, ya. Jangan kaget kalau hal ini mendorong emosi orang-orang di sekitar kita juga. Ya kalau kita marah-marah, di sekitar kita juga kena imbasnya. Ya, mereka juga jadi semua jadi keadaannya kalut juga, gusar juga. Ya, keadaan jadi semakin tidak terkendali. Jangankan ngambil keputusan, berpikir aja nggak bisa gitu. Ya, yang berikutnya tentunya gimana caranya? Ya mencari hikmat dari atas dong. Mintanya hikmat dari Tuhan. Gimana caranya mencari hikmat dari Tuhan? Kita lihat Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan padanya. Doa. Ya. Jadi kalau kita lagi emosi, jangan justru kita mau
curahkan emosi itu. Tapi kita duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya udah nggak bisa berpikir apa-apa. Ya, seperti saya tadi waktu saya cerita, saya bisa ketemu sama apotek itu, saya habis makan malam di pas, di tenda. Dan apotek tadi itu di pasar juga. Sehingga sebetulnya kita, satu kita kenal aja enggak, kedua itu di pasar, ketiga ternyata dia itu cuma seorang sinsa yang ngomong aja masih apa namanya cadel. Gitu ya. Obatnya nggak jelas gitu kan. Nah, itu semua kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan akan kasih kita hikmat dan memang betul sih. Setelah kita ditelikung sampai kita nggak tahu keputusan apa yang kita bisa lakukan, justru kemuliaan Tuhan itu terjadi atas kita. Ya, apabila kamu kekurangan hikmat, minta sama Tuhan dan Dia akan memberikan. Dan kalau Tuhan memberikan, Dia nggak membangkit-bangkit. Ya, kita harus memupuk hubungan dengan Tuhan, mencari bimbingan dan hikmatnya melalui doa, baca firman Tuhan, dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah komunitas, orang-orang di sekitar kita. Kalau tadi kita bilang kita mau coba pakai emosi, akibatnya komunitas kita juga punya emosi, mereka nggak akan mendukung kita. Yang ada apa? Malah bisa memicu kita tambah kalut, gitu ya. Tapi kalau kita tidak kalut, kita bisa ajak komunitas untuk membantu kita berpikir dan sama-sama mendukung dalam doa. Itu adalah satu hal yang sungguh akan menyelesaikan permasalahan kita, ya, melalui cobaan yang berat, tapi Tuhan akan memberikan jawaban. Ya, kemudian yang berikutnya, di situ saya tulis peran Roh Kudus dari Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Roh Kudus itu perannya apa sih? Tadi, memberitahu pada kita, mengingatkan kita apa-apa yang akan kita hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Itu membuat kita sebetulnya eh, sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus pada waktu dia naik ke surga, dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu, tetapi dia memberikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu harus berperan dalam hidup kita. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita berjalan bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri, tetapi berdasarkan kebenaran Tuhan. Ya, dalam meeting saya waktu saya di Siprus 2 minggu lalu, saya bilang kita nggak perlu khawatir dalam media. Kalau kita diancam orang, kita sampaikan saja kebenaran. Nggak usah menyampaikan unek-unek kita, nggak usah mencari-cari alasan. Kita nggak akan ngomongin yang lain-lain kok, kita kasih tahu kebenaran aja. Dan ada salah satu orang bilang, kebenarannya siapa? Semua kebenaran dari setiap orang itu beda-beda. Kamu mau sampaikan kebenaran yang mana? Saya bilang, loh, kita kan punya firman Tuhan, Alkitab. We have the Bible, we have the Word of God. Gitu, saya bilang. Ya kebenaran yang dari situ yang kita sampaikan, bukan kebenaran yang dari pemikiran kita sendiri. Ya. Dan kalau kebenaran dari firman yang disampaikan itu jelas, itu namanya kita berserah kepada bimbingan Roh Kudus sehingga penilaian kita jadi lebih tajam, kita tahu apa yang kita bicarakan karena Kristus sendiri yang akan menyampaikan eh, apa namanya visinya kepada kita. Oke? Yang berikutnya adalah hidup dengan pikiran yang sadar. Ya, jadi jangan dalam keadaan mabuk, jangan dalam keadaan emosional, jangan dalam keadaan tidak bisa berpikir. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya.
Ya, sekali lagi yang berikutnya 16 sekalian. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Nah, sial kan? Orang kalau melakukan segala sesuatu pakai pikirannya sendiri, kemudian dia merasa aman, kira-kira kita minta peran Roh Kudus nggak dalam hidup kita? Enggak. Kita akan berpikir bahwa apa yang kita pikirkan sudah cukup matang dan sudah pasti itu jalan yang benar. Kalau misalnya salah, dia bilang itu sial. Padahal sebetulnya kalau kita betul-betul dipimpin oleh Tuhan, kita tahu itu bukan sial. Itu namanya bodoh. Karena Tuhan sudah bilang, mintalah bantuan dari Roh Kudus. Berdoalah kepadaku. Tapi kita ngambil keputusan pakai pikiran kita sendiri dan kita menjadi tenang. Ya, lebih sombong lagi kita bilang kalau seandainya terjadi sesuatu dan gagal, itu namanya sial. Itu namanya nggak menghargai Tuhan sama sekali. Itu namanya kita memakai pikiran kita dan kita merasa bahwa pikiran kita adalah yang tak paling benar. Dan itu membuat kesadaran kita sebetulnya hilang. Ya, kita harus belajar untuk berhenti sejenak, merenung, mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan kita sebelum bertindak. Apalagi bila nasihat itu didorong orang lain. Kan tadi ada orang di sekitar kita, komunitas. Akibatnya kita malah menjadi nggak sadar, ya udah kamu kasih tahu saya deh mau ngapain. Lupa kita mintanya tuh sama-sama doa. Nanti Tuhan yang kasih jawaban. Bukannya kita minta dari kanan kiri atau kita melihat, oh dia sekolahnya tinggi pasti dia punya jawaban yang terbaik. Ya, yang kita tahu itu adalah sebetulnya dari Tuhan. Yang kita pahami dan kita percaya latar belakangnya adalah dari Tuhan, bukan dari sekolahnya orang, bukan dari pemikiran pengetahuan kita sendiri. Ya, jadi manfaat hidup dengan pikiran yang bijaksana itu sangat banyak. Kalau kita sudah bijaksana, ya berdasarkan firman udah pasti, kita mengalami kedamaian dan kejelasan yang lebih besar. Mengetahui bahwa tindakan kita dibimbing oleh hikmat Tuhan. Kita membangun hubungan yang lebih kuat karena kita cenderung tidak bereaksi secara impulsif dan membuat keputusan yang menyakitkan, keputusan yang bodoh, keputusan yang tidak perlu. Dan kita menghindarkan diri dari konflik yang tidak perlu karena kita mampu mencari dan mengatasi situasi sulit dengan pengertian berdasarkan kehendak Tuhan. Dan itu menjadi satu keputusan yang kalau orang dunia bilang anggun katanya. Ya. Kemudian yang poin yang terakhir, kemuliaan Tuhan adalah miliknya. Kita lihat dari Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kemudian Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Artinya apa? Tuhan itu sudah menuntun segala kejadian, segala situasi, segala event yang ada di sekitar kita. Itu semua kerja Tuhan. Sampai keberhasilan juga kerja Tuhan. Kalau satu keberhasilan itu malah menuntun kita kepada kesombongan, inilah pemikiranku, inilah kehebatanku bisa menggerakkan orang untuk berpikir bersama-sama. Ya, misalnya begitu. Itu seorang yang berhasil begitu itu dia lupa bahwa Tuhanlah yang menggerakkan segala sesuatu. Di Keluaran tadi kita lihat Tuhanlah yang berperang, ya. Dan di sini kalau kita lihat bahkan ada orang tanya ngapain sih Tuhan bikin apa namanya? Bikin neraka. Ternyata ya untuk orang fasik, gitu kan? Dan orang fasiknya ada Tuhan, ada orang fasiknya, ya. Dan kita
tidak termasuk dalam orang fasik. Karena kita apa? Kita membawa Tuhan dalam segala situasi. Ya, Tuhanlah yang mengerjakan dan mensukseskan segala sesuatu. Godaan untuk mengklaim bahwa suatu keberhasilan itu adalah milik sendiri, untuk menikmati tepuk tangan dari orang banyak, itu berbahaya, membuat kita lupa bahwa kesuksesan berasal dari kasih karunia Tuhan, dari anugerahnya. Kalau kita tahu Musa itu prestasinya luar biasa loh, bayangin di zaman dahulu kala gitu ya, begitu begitu lama lah. Ada seorang memiliki kemampuan manajemen untuk ngurus orang laki-laki 600.000 beserta istri dan anak-anaknya. Dibawa pergi dari satu tempat ke tempat yang jauh selama 40 tahun. Musa hebat nggak? Hebat. Tapi dia mengakui bahwa semua itu terjadi karena Tuhan yang bekerja. Begitu juga kalau kita lihat dari seorang musisi yang menciptakan lagu. Sekarang ini seringkali orang itu kalau lagunya udah dia karang, dia masukin ke paten dan lain sebagainya ya. Itu dia merasa itu adalah haknya dia gitu. Walaupun sebetulnya dia karang lagu adalah untuk memuliakan Tuhan. Orang lain kalau memuliakan Tuhan harus bayar dia gitu. Itu yang terjadi zaman sekarang. Ya, kalau kita lihat, oh ini dari Tuhan. Kamu mau memuliakan Tuhan, pakailah. Nyanyi. Kita sama-sama memuji Tuhan. Harusnya kan begitu. Ya. Jadi apa yang kita bisa itu sebenarnya adalah dari rancangannya. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan yang mendapat curahan kasih karunia Tuhan. Ya, kuasai diri, jangan sombong apabila kita melewati suatu yang apa yang sungguh membuat kita susah atau resah ya. Dunia mungkin merupakan tempat yang kacau, tetapi kita jangan tidak berdaya. Kita telah diberi karunia pikiran yang bijaksana, alat untuk mengarungi kompleksitas kehidupan dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan ya banyak. Marilah kita kembangkan karunia ini dengan mencari bimbingan Tuhan senantiasa dan berserah diri kepada Roh Kudus yang memimpin kita. Saat kita melakukannya, kita akan mengalami sukacita hidup. Pikiran jernih, membuat pilihan yang menghormati Tuhan dan mendatangkan kedamaian di hati kita. Nah, sekarang yang perlu kita renungkan adalah kalau kita tidak menguasai diri, kita itu hidup dalam karunia Tuhan atau tidak? Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terus mengingatkan kami, Bapa, bahwa Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang memimpin kami. Dan segala situasi Tuhan dapat diselesaikan karena kami berserah penuh pada kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ya, Ibu Ruth. ya. Terima kasih Pak Yuke untuk renungan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Ya, menguasai diri dalam karunia Tuhan hanya dapat kita lakukan dengan hikmat Tuhan. Kita dapat menguasai diri dari kesombongan dan memberikan kebenaran yang nyata setara dengan iman yang Tuhan kehendaki. Hasilnya akan indah pada waktunya, seperti Yunis yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Suatu firman Tuhan yang baik sekali yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu, kita akan melihat pokok-pokok doa yang sebentar lagi akan ditayangkan. Tidak semua orang itu hidupnya senang terus. Sekalipun dia orang yang kaya, mobilnya lebih dari satu, rumahnya bagus, lebih dari satu. Suatu saat kita bisa merasakan susah, sedih gitu ya. Kadang saya juga nangis gitu ya, kalau orang Jawa bilang itu melang-melang gitu loh. Oh ya, kalau artinya melang-melang itu cemas gitu ya. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa gitu ya. Kadang saya kalau gitu saya telepon, Pan kamu nanti pulang jangan lama-lama ya Pan. Mama kok hatinya melang-melang gitu ya. Udah Mama jangan di rumah, Mama jalan aja ke mall. Situ kan dekat, mau ke MOI, mau ke MKG, mau ke Arta Gading. Orang kalau udah
melang-melang gitu, kalau diterusin nanti bisa stres, kambuh lagi stresnya mama. Saya bilang mama tuh sampai udah bosen lihat di Grand lagi yang jual apa aja di situ-situ tahu. Tapi saya juga bisa memuliakan nama Tuhan, saya menyanyi gitu. Saya dapat satu pujian yang sangat bagus sekali, dan melalui pujian ini saya sungguh dikuatkan, yaitu di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia memberikan kekuatan. Mari sebelum kita menaikkan doa syafaat, bersama-sama kita akan menaikkan pujian ini. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Di saat engkau susah, Yesus hidup selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia. Yesus
tetap setia. Namun aku kan tetap setia. Karena Yesus tetap setia. Pagi hari ini, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami diberkati, bahkan berkat terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkat terbesar, berkat terindah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.